Di video ini, kelompok kami bakalan bahas 3 hal penting yang kami pelajari selama mata kuliah Agama 2. Kami bakalan jelasin cara yang lebih relate sama kehidupan sehari-hari mahasiswa. Nah, ada 3 poin yang kami bahas tentang, yaitu panggilan dan visi hidup, kekristenan dan media sosial, peran doa dan iman dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi langsung aja kita mulai. Nah, dan untuk yang poin yang pertama yaitu panggilan dan visi hidup dalam kekristenan. Menurut kami, materi tentang panggilan dan visi hidup itu mengajarin kalau setiap orang itu punya tujuan hidup masing-masing. Jadi, hidup itu bukan sekedar ikut-ikutan oleh orang lain aja. Kadang kita belajar, cuman karena takut nilai jelek atau dimarahin dosen. Padahal sebenarnya kita harus sadar kalau belajar itu tanggung jawab kita juga. Dari materi ini juga, kami belajar buat lebih mengenal diri sendiri. Misalnya, ngerti apa kelebihan kita, apa yang perlu diperbaiki, dan apa tujuan yang pengen kita capai. Karena kalau kita udah ngerti diri kita sendiri, kita jadi lebih percaya diri dan gak gampang iri sama pencapaian orang lain. Jadi, kita lebih fokus sama proses diri kita sendiri saja. Nah, penerapannya itu sebenarnya sederhana banget. Contohnya kayak jujur waktu kita ujian dan enggak nyontek, terus mau bantu teman yang lagi kesulitan dalam belajar. Nah, hal kecil kayak gitu tuh nunjukin bahwa ilmu yang kita punya itu enggak cuma bermanfaat buat diri kita sendiri, tapi juga bisa berguna buat orang lain. Dan menurut kami, dari hal kecil kayak gitu, karakter seseorang juga mulai terbentuk. Poin kedua yaitu tentang kekristenan dan media sosial. Sebagai generasi sekarang, media sosial tuh udah jadi bagian dari hidup sehari-hari. Hampir semua aktivitas ada hubungannya sama media sosial. Mulai dari komunikasi sampai cari hiburan. Tapi dari materi ini kami belajar kalau media sosial juga bisa dipakai buat hal yang positif. Misalnya nyebarin motivasi, kata-kata baik, atau dukungan buat orang lain. Jadi nggak cuma buat scrolling terus setiap hari. Walaupun begitu, media sosial juga memiliki dampak negatif apabila digunakan secara berlebihan. Kadang, orang jadi suka membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain, gampang minder, atau malah lupa dengan tanggung jawab yang ada di dunia nyata. Belum lagi adanya cyberbullying dan penyebaran berita bohong. Makanya, kita juga harus lebih hati-hati waktu menggunakan media sosial. Jadi karena itu, sebagai orang Kristen, kita diajarin buat bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi sebelum memposting atau berkomentar, kita harus memikirkan dulu apakah itu komentar kita itu membangun atau malah menyakiti hati orang lain. Jadi intinya, media sosial jangan cuma jadi tempat hiburan, tapi juga tempat buat nyebarin hal-hal baik dan energi positif bagi orang-orang yang melihatnya. Selanjutnya, poin yang ketiga mengenai peran dan iman dalam menghadapi tantangan. Kami juga belajar kalau dalam hidup pasti ada tantangan, apalagi sebagai mahasiswa, kadang kita stres karena tugas, takut gagal, atau bingung soal masa depan. Nah, di situ doa dan iman menjadi sumber kekuatan buat tetap bertahan. Karena kadang yang bikin kita kuat itu bukan keadaan yang gampang, tapi rasa percaya kalau Tuhan tetap menyertai. Lewat doa, kita belajar buat menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Sedangkan iman ngajarin kita buat tetap percaya walaupun keadaan belum sesuai harapan kita. Jadi, dari pembelajaran ini, kami sadar kalau hidup yang bermakna itu dibangun lewat hubungan yang dekat dengan Tuhan. Sikap yang baik ke sesama, dan kemauan untuk terus jadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kesimpulannya, 3 hal yang kita pelajari dari mata kuliah ini bukan cuma teori doang, tapi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari tujuan hidup yang baik, bijak dalam menggunakan media sosial, serta mampu mengandalkan doa dan iman saat menghadapi masalah. Semoga yang kita lakukan ini tersampaikan dan bisa bermanfaat. Terima kasih semuanya.